Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Sio Ular bulan April tahun 2022. Kehidupan, rezeki, hoki, kehidupan cinta, bisnis, pekerjaan, karir, jodoh, semua ya. Kita akan intip energi Sio Ular di bulan April. Kita akan lihat kehidupan Sio Ular dulu ya. Sio Ular, kehidupanmu di bulan April matang ya. Sangat matang, sangat mantap. Walaupun memang tertatih-tatih kelelahan, tetapi kamu sudah bisa tetap menang ya. Bertahan sampai titik darah terakhir. Memang di tahun kemarin sebetulnya nggak buruk-buruk amat sih, tetapi di tahun ini memang agak sulit, tetapi bisa lolos ya. Kalian bisa lolos di bulan April ini dan mencapai kemenangan di kehidupan kalian. Kita lanjutkan ke rezeki ya. Rezeki Sio Ular. Sio Ular, tampaknya rezekimu juga lebih mantap ya, lebih matang dari bulan kemarin malah ya. Di sini akan ada sebuah kemajuan di dalam ekonomimu, di dalam kehidupan rezekimu, di dalam perekonomianmu, di mana akan ada sumber-sumber baru yang akan datang. Ini si ular sumber baru terus ya. Mungkin daganganmu variannya bertambah, atau yang pekerja dan karyawan ada ceperan ya, ada insentif dan bonus ya. Mungkin THR nih yang paling banyak sih ya. Dapat, saya bingung tadi kenapa kok banyak sekali ini penghasilannya, tambahnya dari banyak sekeliling. Ternyata bulan April saatnya dapat THR. Oke lah kalau begitu, kita langsung lanjut aja ya. Sampai hampir lupa saya tadi ya. Kita lanjutkan ke pekerjaan Sio Ular. Pekerjaan Sio Ular, beberapa Sio Ular akan dipindah tugaskan ya, dipindah tugaskan ke daerah-daerah perang, daerah-daerah yang bener-bener kalau di film-film itu Makau ya. Kalau di barat itu Las Vegas gitu ya. Di daerah perang, pekerjaanmu akan itu daerah yang sangat diperebutkan oleh orang-orang ya, daerah konflik di situ ya. Banyak yang kepiawaianmu, kelincahanmu, kepintaranmu, kecerdasanmu akan diuji di sini ya di bulan April ini. Beberapa akan dipindah tugaskan di daerah-daerah atau di zona atau di seksi yang benar-benar menantang ya. Jadi harus kamu cerdik dan benar-benar mempergunakan pikiranmu, intuisimu, kelincahanmu, keenergikanmu semua supaya bisa mencapai suatu tujuan yang sudah kamu tentukan ya, si ular ya. Itu pekerjaan untuk karyawan dan pekerja ya. Kita lanjutkan untuk pengusaha dan pemilik toko, terus pedagang kelontong, pedagang sayur, pedagang bakso, bisnismen, broker, kontraktor, semua yang pakai usaha milik sendiri. Berbeda dengan sio-sio lain yang banyak mendapatkan rezeki ya. Walaupun kalian juga mendapatkan rezeki yang cukup atau pekerjaanmu juga bakal lancar, tetapi hati-hati ya, kalian akan sakit hati karena dicurangi orang. Ini karena penipuan ya. Ini kalau sudah ada rambu-rambu begini ya, biasanya saya akan ulas panjang lebar. Jadi Sio Ular yang berhubungan dengan orang lain, hati-hati, akan ada kecurangan yang akan terjadi yang menyebabkan kalian sakit hati. Bisakah dihindari? Bisa ya, dengan sangat kehati-hatian. Justru tarot adalah sebuah rambu-rambu. Kita baca, kita bukan meramal atau nerawang ya. Kalau meramal tuh pasti akan terjadi ya.
pasti akan terjadi ya, kalian akan sakit hati dan akan dicurangi seperti itu. Tetapi kalau tarot lebih ke kita membaca rambu-rambu bahwa di depan di bulan April itu nanti akan ada kejadian seperti ini, akan ada, tetapi kalian bisa menghindari kalau sudah tahu begini. Jadi kalau bisnis harus hati-hati, kalau tanda tangan kontrak juga benar-benar kalau bisa ya notaris atau benar-benar dibaca dengan teliti. Kalau kalian kerjasama benar-benar dihitung untung ruginya kerjasama dengan orang lain yang bisa benar-benar dipercaya. Terus jangan kasih utang ke orang ya, di bulan April ini sangat berat, nantinya akan banyak kehilangan kalian. Ya kalau memang terpaksa kasih ya jangan berharap kembali, istilahnya kalau utang dia utang 5 juta ya kasih aja 2 juta tapi ikhlaskan ya gitu ya. Kalau memang kalian punya rezeki, daripada nanti sesama sahabat sesama temen gara-gara duit utang sedikit dia nggak bayar-bayar jadi cekcok ya, mau ketemu jadi nggak bisa. Lebih baik kasih seadanya kalian, jadi tetap hubungan tuh tetap baik ya, nggak usah minta kembali ya. Kalau dia mengembalikan ya syukur, tapi diucapkan di depan, kembalikan seadanya kapan-kapan bila ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya, sudah ikhlaskan. Jadi hubungan tuh baik, kita tetap membantu teman, tetapi tidak menyebabkan perpecahan. Banyak sekali yang begini ya, yang kita mau nggak bantu dia akan nggak enak, dan kita pecah sama teman ya, jadi nggak enakan sama teman. Dikasih nanti dia nggak bayar, ditagih ruwet, juga akan ribut. Jadi jalan terbaik ya memang katakan terus terang, kalau emang nggak ada. Kalau misalnya ada kasih sedikit, utang 5 juta ya kasih 1 juta, tapi bilang ini nggak usah dibayar kalau nggak punya. Kalau memang sudah kaya baru bayaran. Kayak gitu ya. Itu akan menyebabkan persahabatan terjalin terus daripada tidak meminjami sama sekali. Kalau memang nggak ada ya omongin bener-bener. Kalau emang ada, seperti itu caranya ya. Begitu ya. Hati-hati dengan yang perdagangan juga gitu. Kalau orang yang ngebon kalau pedagang kecil ditulis dulu sih ya. Habis itu hari raya mereka pulang say goodbye dada ya, nggak kembali. Banyak tuh orang proyek seperti itu ya. Di warung tuh bonnya bukunya tebel banget ya. Tukang-tukang pada ngebon terus habis itu hilang. Nah supervisornya yang nanti ditelepon, manajernya yang ditelepon, ini tukangmu belum bayar nih sekian. Itu urusan warung ya, hati-hati ya. Walaupun duitnya kecil, kalau 10-20 orang ya jadi banyak. Begitu ya si ular ya. Intinya walaupun pekerjaanmu akan baik, akan cukup bagus karena di sini ada The Emperor dan King of Cup, tetapi di sini nih kekecewaan dan penipuan dan keculasan kecurangan orang lain yang akan membuat kekacauan di pekerjaan kalian yang harus dieliminir. Intinya harus hati-hati. Begitu ya, kita akan lanjutkan dengan intip keluarga sio ular. Kita intip keluarga sio ular. Keluarga sio ular, kehidupan yang naik turun ya rupanya di kehidupan keluarga sio ular. Berantem terus baikan, berantem terus baikan ya. Rupanya di bulan April juga akan seperti itu juga ya, ada cekcok terus baikan ya. Mungkin si ular suka gitu lah kali ya. Tapi kalau itu terus menerus kadang-kadang bosan juga ya. Jangan sampai itu menjadi keterusan ya, ke berantem. Lebih baik tuh nanti soalnya rezekinya jauh ya kalau sering berantem. Lebih baik tuh kalian saling tepos liro ya, saling menjaga. Si ular yang istilahnya kata-katanya berbisa ya, direm ya. Tapi itu memang sudah karakter ya, si ular tuh omong apa adanya, ceplas-ceplos, tidak ada tedeng aling-aling. Kalau jelek dibilang jelek. Kadang-kadang tuh yang lembut hati, yang orang lain bisa kaget syok dengan kata-kata si ular yang nancep ya. Bilang jelek ya bilang jelek banget gitu, nggak ada disaringnya ya kalau untuk si ular ya. Jadi
pasangan si ular juga harus mengetahui atau memaklumi, dan bisa juga kalian kan sudah lama berkenalan, berhubungan, ya harus tahu lah ya karakter pasangan kalian. Tetapi si ular sendiri ya harus mawas diri. Kalau bisa ya direm-rem sedikit ya kata-kata yang tajam itu ya. Bisa-bisa setajam silet ya kata-katamu si ular ya. Begitu ya keluarga si ular. Kita lanjutkan untuk yang pasangan aja deh. Pasangan si ular. Pasangan si ular yang belum menikah. Rupanya kalian sangat protektif kepada pasanganmu ya. Seakan-akan sangat jadinya posesif banget ya kalian si ular ya. Kecemburuanmu menyebabkan dia sedikit traumatis ya. Si ular memang pencemburu ya. Dia cemburu buta ya. Kalau di zodiak itu Taurus ya. Kalau Sio memang dipengaruhi oleh tahun ya, tahun lahir. Kalau zodiak kan tanggal lahir dan bulan lahir ya, tanggal berapa bulan berapa. Kalau Sio itu dipengaruhi tahun lahir di Imlek ya, di tahun Imlek. Untuk pasangan kalian harus hati-hati lah ya. Yang penting saling menjaga supaya jangan sampai ada yang tersinggung dari kalian berdua. Walaupun memang cukup harmonis ya kehidupannya, hanya harus dijaga itu saja perasaan satu sama lain ya. Kalian harus tahu si ular tuh walaupun dia begitu, dia sangat setia ya. Walaupun suka ngomong sembarangan ya, tetapi dia sangat setia. Cemburuan gede tapi setia ya, karena mungkin dia nggak berpikir ke yang lain ya, sehingga kalau miliknya itu ada yang mengusik, dia benar-benar merasa takut. Makanya sedikit usikan saja dia sudah cemburu gede ya. Cemburu gede-gedean. Kita lanjutkan untuk jomblo dan single. Kita jadikan satu aja ya, single parent dan single. Kita anggap single supaya ini kayaknya soalnya sama ya energinya nih, jomblo dan single parent. Soalnya single parent, kalau si ular single parent itu kalau udah putus dia nggak mau balik ya. Jadi kesempatan untuk balik bila kalian sudah melukai sang ular itu akan kecil banget ya. Itu butuh bertahun-tahun, itu lukanya baru sembuh, dan mungkin kalian baru bisa untuk mengajak dia balikan ya. Tetapi pun itu tidak mungkin. Dia walaupun tidak berpikir yang aneh-aneh, dia anggap aja sahabat, dia bisa tetap berteman dengan mantannya ya. Tetapi untuk balikan kayaknya akan sulit banget kalau si ular udah terluka ya. Jadi kita anggap aja si ular yang single parent kita jadikan satu sama yang jomblo ya, sama-sama single. Karena memang akan jarang yang untuk rujuk kembali ya. Begitu ya si ular yang single. Ada sesuatu yang baru, energi besar yang mengelilingimu, yang membuat kalian diincar banyak orang ya. Gak peduli itu cowok atau cewek, karismanya di bulan April ini benar-benar muncul. Semua si ular serasa jadi indah ya. Yang ganteng tambah ganteng, yang cantik tambah cantik, yang manis ya, kalau nggak tambah manis tambahin gula ya biar tambah manis ya. Istilahnya pergunakan kesempatan ini di mana segala istilahnya karismamu muncul untuk memberikan keputusan, memberikan momentum bahwa saat ini kalian harus menentukan pilihanmu. Kamu yang memilih atau kamu yang dipilih, putuskan bulan ini. Semoga selalu beruntung dan berbahagia untuk si ular semua di seluruh dunia. Salam sahabat Toto.